Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pesanan medis yang terintegrasi dalam kesehatan elektronik atau Integrated Management of Medical Order in Electronic Health. Materi ini disusun oleh Muhammad Rofi dan Nopal Sarip dari kelompok 3 kelas A. Ringkasan. Kinerja prosedur diagnostik, baik tes atau kunjungan ke spesialis dapat memberikan informasi penting tentang keadaan kesehatan pasien dan membantu dokter dalam menentukan langkah mana yang harus diambil untuk mempertahankan atau membangun kembali proses kegiatan diagnostik. Mulai dari tinjauan riwayat medis pasien, selanjutnya mempelajari hasil tes diagnostik, selanjutnya memesan tes baru, selanjutnya manajemen pesanan, selanjutnya kinerja setiap tes, yang terakhir mengirim hasil ke dokter. Kemampuan dasar CPO atau Computerized Physical Order Entry System. Yang pertama, pemesanan tes. Yang kedua, manajemen pesanan. Yang ketiga, pemeriksaan hasil. Yang keempat, penggunaan informasi secara statistik. Yang kelima, sistem administrasi. Sistem informasi untuk manajemen uji diagnostik model integrasi. Yang pertama, Electronic Health Record atau EHR, merupakan alat kerja dasar dokter, memungkinkan mereka untuk berkonsultasi dengan riwayat medis pasien. Yang kedua, Computerized Physical Order Entry atau CPO, merupakan akses dokter untuk memesan tes yang diperlukan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Yang ketiga, Hospital Information System atau HIS. Fungsionalitasnya meliputi identifikasi pasien, perencanaan, dan pengelolaan agenda kerja di fasilitas kesehatan. Yang keempat, sistem informasi departemen. Subsistem ini mampu mengelola tes diagnostik dan hasilnya. Yang paling penting di antara mereka adalah Laboratory Information System atau LIS, Anatomi Patologi atau AP, Radiologi Information System atau RIS. Yang terakhir ini terkait erat dengan Picture Archive and Communication System atau PACS. Persyaratan berfungsinya mode integrasi. Harus ada diagram fungsional yang mencakup seluruh proses diagnostik. Harus ada infrastruktur komunikasi. Harus ada identifikasi positif pasien, pesanan, tes, proporsional, dan tempat fisik. Strategi jaminan kualitas informasi harus ada. Jumlah sistem yang digunakan oleh setiap profesional harus diminimalkan. Perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan harus tersedia. Harus ada perjanjian yang jelas dengan pemasok. Katalog pengujian harus dibuat dan dipelihara. Berikut ini adalah tabel dampak modul CPO pada proses dukungan diagnostik. Tahap memesan. Tanpa modul CPO, urutan terpisah untuk setiap tes, seringkali dengan beberapa prosedur berbeda. Juga, formulir pemesanan diberikan kepada pasien. Sedangkan, dengan modul CPO, pesanan dibuat bersama-sama, menggunakan prosedur yang seragam, deteksi otomatis dari tes yang berlebihan atau tidak kompatibel. Juga tidak perlu memberikan formulir pemesanan kepada pasien. Tahap pengangkatan bila perlu. Tanpa modul CPO, janji temu dikelola secara terpisah di berbagai bidang. Sedangkan dengan modul CPO, janji temu dikelola bersama, menerapkan aturan penjadwalan yang ideal. Tahap performa tes. Dengan tanpa modul CPO, status tes tidak dapat diketahui. Sedangkan dengan modul CPO, status tes dapat dipantau, pesanan dapat dimodifikasi, hasil sebagian dapat dikonsultasikan. Tahap hasil. Dengan tanpa modul CPO, dicetak dan dikirim ke dokter yang memesan. Sedangkan dengan modul CPO, lansiran otomatis ketika hasilnya tersedia dan segera dibaca. Juga statistik penggunaan data secara otomatis. Jurnal pengelolaan informasi kesehatan secara terintegrasi untuk memaksimalkan layanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit. Pendahuluan. Health Information Management sebenarnya bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membuat informasi kesehatan pasien tersedia dan mudah diakses saat dibutuhkan, sehingga HIM dapat membantu para petugas pelayanan kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara lebih baik. Atas dasar ini, adanya pengelolaan informasi kesehatan pasien yang terintegrasi merupakan hal yang penting agar dapat memfasilitasi beberapa penyedia layanan medis dalam kegiatan pertukaran dan berbagi informasi kesehatan pasien. Hasilnya, artikel ini mengkaji 23 literatur yang membahas mengenai Health Information Management, Medical Record Management, Electronic Health Record, atau tema lain berkaitan dengan pengelolaan data atau informasi kesehatan pasien. Pada 23 penelitian tersebut, memiliki beberapa fokus kajian yang berbeda. Beberapa penelitian mengkaji kegiatan HIM berkaitan dengan privasi data pasien dan akses yang disediakan. Penelitian lain mengkaji penerapan HIM berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi berbasis web dengan nama Invido dan pemanfaatan aplikasi berbasis mobile phone untuk menyediakan akses terhadap data kesehatan pasien secara lebih mudah. Penelitian lain juga mengkaji pelaksanaan HIM dari segi etik dalam pengelolaan dan akses data pasien yang disediakan. Pembahasannya yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Kedua, kebijakan dan kelembagaan. Ketiga, penerapan sistem. Yang keempat, data dan pengelolaannya. Yang kelima, akses dan integrasi data. Kesimpulannya, HIM yang terintegrasi dapat dibagi ke dalam 5 komponen, yaitu SDM, kebijakan dan kelembagaan, penerapan sistem, data dan pengelolaannya, dan akses integrasi data. Data yang disediakan dapat merupakan data pasien secara keseluruhan atau data tertentu, tergantung dari kebijakan rumah sakit dan izin dari pasien. Hal penting yaitu bagaimana data kesehatan seorang pasien dari berbagai rumah sakit dapat terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data pada sebuah sistem pengelolaan informasi kesehatan. Contoh aplikasi Trust Media. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur Trust Media. Yang pertama, terdapat fitur antrian pasien BPJS cepat dan otomatis. Juga terdapat fitur booking online dan e-kios siap digunakan. Terdapat fitur kelola jadwal dokter dengan cepat. Terdapat fitur e-riset berhubung langsung ke farmasi. Terdapat fitur melihat rekam medis pasien. Terdapat fitur SOAP dengan template. SOAP dengan template ini membantu dokter untuk menginputkan keseluruhan objek pemeriksaan, asesmen, dan plan atau rencana sesuai dengan template pemeriksaan yang disediakan. Terdapat fitur triage. Triage ini digunakan untuk tingkatan klasifikasi pasien berdasarkan penyakit, keparahan, prognosis, dan ketersediaan sumber daya. Terdapat fitur dapat terhubung dengan semua pelayanan yang lain. Terdapat fitur pemeriksaan laboratorium, penjadwalan laboratorium. Terdapat fitur monitoring berkas. Terdapat fitur dapat melakukan trace obat real time dengan melihat kartu stok. Kartu stok ini akan menampilkan data atau informasi obat, mulai dari nama obat, tanggal kadaluarsa obat, serta pemasukan dan pengeluaran obat, dan sisa obat. Yang terakhir, terdapat fitur template hasil resume. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.